Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak seperti manusia pada umumnya. Pastinya ia telah diberitahu oleh Allah tentang kondisi dunia setelah kepergiannya. Rasulullah yang langsung dibimbing oleh Allah telah dan hanya mewariskan dua pusaka abadi yang kita kenal, Al-Quran dan hadis. Keduanya menjadi bekal kehidupan terbaik umat Islam. Dua pusaka itu tak mengabarkan sama sekali tentang adanya kewajiban menegakkan negara Islam, daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah sebagai sebuah kewajiban yang mau tidak mau harus kita lakukan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa hal tersebut bersifat kewajiban dan satu-satunya sistem di dalam Islam, maka perkataan itu adalah perkataan dusta. Sederhananya, segala sesuatu yang bersifat penting dalam agama Islam selalu ada sifat penekanannya dan diulang-ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga wafatnya Nabi, kita tidak pernah mendengar atau membaca sebuah dokumen resmi di mana Nabi mengatakan bahwa umat Islam harus mengimplementasikan sistem khilafah Islamiyah seperti yang digembor-gemborkan oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Sejak pembangunan Yasrib hingga Nabi wafat, bahkan dilanjutkan oleh keempat khalifah ya, bukan khilafah. Tak ada satupun yang mengatakan bahwa negara yang mereka kelola dengan sebutan negara Islam. Empat sahabat Abu Bakar, kemudian ada Utsman, kemudian ada Umar, kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Keempat-empatnya seorang khalifah, tetapi negaranya bukan negara khilafah sebagaimana yang diinginkan dan dikehendaki oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Di mana sebutan khilafah pada 4 kepemimpinan pasca Nabi wafat tidak bisa dijadikan legitimasi pembenaran tentang kewajiban khilafah. Karena keduanya lahir walaupun dari akar kata yang sama, tetapi memiliki konsekuensi dan makna yang berbeda. Jadi kalau khalifah itu pemimpinnya, khilafah itu sistemnya. Dua hal yang berbeda. Walaupun bisa bersatu, tetapi sejak Nabi sampai 4 sahabat, mereka hanya seorang khalifah. Kalau Nabi itu bukan khalifah, ya, karena kata khalifah itu berarti menggantikan yang di belakang, atau dia menggantikan orang, misalnya saya, maka nanti saya akan digantikan oleh anak dan cucu saya. Nah, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, ini kita bicara pasca wafatnya Nabi ya. Sahabat Abu Bakar terpilih di balai pertemuan Bani Sa'idah di Madinah. Di bawah kepemimpinannya tak ada berita dalam sejarah yang menyebutkan negaranya sebagai negara khilafah. Bahkan dalam inaugurasi sehari setelah pengangkatannya pun Abu Bakar radhiyallahu an hanya menekankan pada komitmen terhadap keberlanjutan realisasi nilai-nilai keislaman yang diajarkan dan dipraktekkan Nabi Muhammad SAW. Begitu dengan Umar bin Khattab, dipilih dan ditunjuk oleh Abu Bakar. Sahabat Umar di dalam pemerintahannya menerapkan prinsip-prinsip egaliter dan nilai-nilai demokratis, kemusyawarahan, yang semuanya bermuara pada kemaslahatan publik. Menegakkan ajaran agama dengan memperhatikan etika publik. Jadi yang ditekankan oleh sahabat Umar adalah kemaslahatan bersama. Maka beliau selalu mencari yang namanya kesepakatan bersama. Nah, sahabat Umar ingin membentuk semacam
adanya kebersatuan antara agama dan negara, di mana keduanya saling mengisi kekosongan tanpa keduanya tidak terjadi saling menekan. Jadi agama mengisi negara, negara mewadahi aktualisasi dan nilai-nilai ajaran agama. Nah, itu terjadi di Indonesia. Mari kita lihat selanjutnya. Khalifah berikutnya yaitu sahabat Utsman bin Affan. Dia dipilih melalui badan syuro yang telah dibentuk oleh Umar menjelang wafatnya. Jadi ketika sahabat Umar sudah detik-detik terakhir, kemudian dia membuat sebuah namanya badan syuro. Pemimpin yang dikenal dengan kaya raya ini pun dengan hartanya, ya, kemudian dia memakmurkan rakyat. Nah, tetapi jangkauan dan orang di kala itu tidak sebanyak saat ini, ya, tidak sebanyak saat ini. Makanya siapapun pemimpinnya saat ini, sekaya raya apapun dia, tentu tidak akan mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya. Sebab itu di dalam Al-Quran yang ditekankan bukan kuantitasnya, ya, bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Saya sebagai seorang pemimpin berhak membagi rata, ya, membagi rata sumber daya alam kepada masyarakat Indonesia. Tetapi tentu tidak sama, karena tidak mungkin saya misalnya seorang pekerja keras mendapat hasil yang sama dengan orang yang tidak bekerja keras. Justru di situ nanti terletak ketidakadilan. Nah, jadi di zaman sahabat Utsman bin Affan pun yang tidak disebutkan bahwa kekuasaannya dengan negara Islam. Bahkan penerus Nabi yang keempat adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak terpilihnya, yang pertama ia kerjakan bukan memikirkan stempel-stempel di negara yang dia pimpin. Ya, misalnya undang-undang Islam anti korupsi. Karena bagi sahabat Ali bin Abi Thalib itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa orang Islam tidak korupsi. Ya kan? Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib tidak terlalu memikirkan yang namanya stempel-stempel di negara. Nah, melainkan menarik kembali semua tanah hibah yang pernah diberikan sahabat Utsman menjadi kepemilikan negara. Nah, dari zaman Nabi, kemudian fakta 4 sahabat Nabi menunjukkan bahwa sejak zaman Nabi hingga penerusnya tak ada klaim tunggal atas sebuah negara. Berbeda-beda keempatnya. Bahkan Nabi tidak sama juga dengan 4 sahabatnya. Nah, namun bukan berarti nilai-nilai keislaman tak bisa diejawantahkan. Sebab ajaran Islam itu memiliki sifat yang mampu menembus segala ruang dan waktu dan wadah. Artinya, apapun sistem yang diterapkan, ya, di sebuah negara atau wilayah, ya, ajaran-ajaran agama bisa diimplementasikan walau praktek itu tak bernama, ya. Dan misalnya saya sebagai seorang muslim ingin mengamalkan ajaran Islam secara kafah, ya silahkan. Misalnya saya ingin mewajibkan kepada diri saya untuk sholat tahajud, ya itu tidak menjadi masalah dan saya bisa melakukan. Tapi saya mewajibkan sholat tahajud kepada orang yang tidak pernah sholat tahajud, itu sebuah kekonyolan, ya, sebuah kekonyolan. Nah, dalam konteks Indonesia misalnya undang-undang pemalsuan surat, ya kan, ia telah diatur dalam pasal 263 dalam KUHP tanpa melabelkan KUHP Islam, ya. Undang-undang itu sudah betul sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai keislaman. Dia sudah islami dengan sendirinya. Inilah yang disebut dengan negara yang berdasarkan dengan Pancasila. Nah, berbeda misalnya dengan negara syariat yang diidamkan oleh para pejuang khilafah, ya, baik dari kelompok HTI dan kelompok radikal teroris lainnya, ya, yang notabene berafiliasi semuanya dengan gerakan transnasional, hanya akan mengkerdilkan ajaran agama itu sendiri, yang kemudian nanti ajaran itu bersifat eksklusif dan kehilangan universalitasnya.
Tapi ada satu alasan misalnya bagi para pejuang khilafah, loh, kalau kalau tadi saya katakan bahwa Indonesia ini sudah Islami, tapi buktinya kata mereka hukum kisos tidak diterapkan di Indonesia. Oke, mari kita bicarakan sejenak. Ayat kisos yang ada di dalam Al-Quran, ia memiliki orientasi yang berfungsi secara sosial, yang itu berkenaan dengan moral atau perasaan. Ya, perasaan. Misalnya, jika kita berbicara tentang surat Al-Maidah, ya, surat kelima ayat 45. Ya, walaupun ayat itu diawali ya oleh sebuah bentuk pembalasan, ya, tapi ada model tertinggi. Apa model tertinggi? Yang dalam filsafat disebut dengan kebaikan tertinggi. Yakni, siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu sebagai penebus dosa baginya. Bayangkan, Al-Quran menggunakan istilah melepaskan hak itu sebagai penebus dosa baginya. Ini yang saya sebut tadi dengan meminjam istilah filsafat, kebaikan tertinggi. Apa itu? Berupa pemaafan. Nah, jadi sebenarnya di sini selaras dengan makna harfiah kisos yang berupa menggunting, mendekati, kemudian menceritakan dan mengikuti. Di sini kisos itu di dalam Al-Quran tidak selamanya bermakna membalas. Nah, selama ini kan kisos itu diartikan membalas orang orang dipukul kemudian dibalas dengan dipukul. Di dalam Al-Quran, ya, makna kisos tidak selamanya bermakna membalas. Nah, sebagai seorang muslim, ya, kita percaya dan harus bahwa diturunkan Al-Quran itu tidak hanya dalam bentuk penegakan kisos semata. Ini kan orang para pejuang khilafah dianggap tanpa adanya kisos kemudian syariat Islam itu menjadi tidak ada di Indonesia, atau Indonesia tidak dikenal dengan penegakan syariat Islam disebabkan karena tidak ada kisos. Ini kan pendapat yang nyeleneh gitu loh, yang tidak ada dasarnya. Jadi tidak ada satu kemudian melabeli bahwa negara itu tidak disebut dengan negara Islam. Nah, jadi tapi begini-begini ini sering disuarakan para pemuja negara syariat, ya, karena selain itu sudah terimplementasikan dalam ragam wujudnya. Walaupun menurut saya, ya, kisos di dalam salah satu maknanya berupa menggunting itu sudah diterapkan di Indonesia, ya, bahkan makna mendekati dalam pengertian kenegaraan itu disebut dengan istilah negosiasi juga sudah diterapkan. Nah, tapi sebenarnya bukan itu inti dari syariat Islam itu. Jadi bukan kisos inti dari kita melabeli apakah negara itu negara Islam atau bukan. Ya, tentunya itu menjadi pendapat yang ambigu dan egosentrik sekali. Mengapa? Karena Indonesia ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun dalam menjaganya kita melibatkan seluruh elemen masyarakat dan rakyat, yang itu beragam agamanya, sukunya, kelompoknya, mazhabnya, dan pemikirannya. Maka para founding fathers dan ulama serta cendekiawan kala itu bagaimana meramu negara ini yang memiliki payung untuk menjadi titik temu bersama yang kita kenal dengan Pancasila. Dan itu semua mengambil spirit yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya tujuan dari para founding fathers, ulama, kemudian cendekiawan kala itu bukan pada aspek stempelisasi, melainkan ejawanta dalam bentuk dan wujud apapun. Indonesia menjadi atau tidak menjadi negara Islam, Indonesia tetap bisa mengakomodir nilai-nilai Islam dan agama lainnya untuk sama-sama kita membangun Indonesia menuju negara yang berperadaban dan berkeperimanusiaan. Jadi bagi saya Indonesia tidak memerlukan yang namanya negara Islam, ya, atau memerlukan yang namanya sistem khilafah Islamiyah. Apalagi pemikiran khilafah Islamiyah, ya, itu berasal dari kelompok Hizbut Tahrir yang hanya secuil aja. Di semua negara dilarang di sana sini, kerjaannya hanya kudeta di sana sini. Fakta itu sudah tidak bisa terbantahkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.